والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Saya punya suami, sudah hampir 9 tahun berumah tangga. Dia sama sekali tidak mau disuruh sholat. Kalau saya menasehati untuk sholat, dia marah dan kami bertengkar. Sholat itu tolong, mungkin suami itu tidak ngerti bahasanya sholat mudah. Dipikir sholat harus menghafal hafalan sebanyak itu. Dia nggak hafal, malu dia. Bisa jadi karena dia nggak hafal. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya, Buya. Mohon pencerahannya. Saya punya suami, sudah hampir 9 tahun berumah tangga. Dia buta agama, Buya. Saya taunya pas udah menikah dan kami sudah punya anak. Dia sama sekali tidak mau disuruh sholat. Kalau saya menasehati untuk sholat, dia marah dan kami bertengkar. Kalau masalah nafkah, alhamdulillah dia bertanggung jawab. Saya mau pisah tapi kasihan anak-anak, Buya. Bagaimana caranya agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, Buya? Dan tidak terpengaruh dengan suami saya yang buta agama. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buta agama itu maksudnya beliaunya itu tidak ngerti agama. Kurang belajar. Kalau permasalahannya orang yang kurang belajar itu mudah menyelesaikannya. Ya diajari. Jadi banyak orang yang tidak sholat hari ini bukan karena menantang Allah, tapi karena tidak mengerti sholat yang mudah. Ini permasalahan besar. Termasuk suatu ketika ada seorang ibu jualan nasi jamblang, belasan tahun ternyata tidak sholat subuh. Padahal dia rajin ibadah. Dia berangkat jam 3:30, pulang jam 7. Kita tanya, ibu sholat subuh di mana? Di rumah nanti. Nanti ada sholat subuh jam 7 di Cirebon. Ajib. Kenapa ibu tidak sholat di sini? Gimana sholat ini tinggalin orang pada belanja? Ibu bisa sholat di sini, di tempat ibu jualan. Kan belum wudu. Ibu berangkat punya wudu atau wudu. Sampai kita contohkan dengan segelas air hangat yang diberikan untuk pembeli, saya wudu dengan air itu. Kemudian ibu kan punya daun jati banyak, gelar buat jidat itu. Kita, oh gitu ibu, harus sholat, nggak boleh. Oh boleh ya? Oh boleh. Ini kan najis. Ibu, ini lantai. Siapa bilang najis? Najis itu bumi Allah semuanya suci. Yang akan berubah najis kalau memang kelihatan najis. Memang ibu kencing di sini atau ada orang kencing di sini? Enggak. Ya sudah, ibu harus yakin suci. Nggak usah dipikirin. Jangan ketemu Ustadz was-was. Gampang mengatakan najis-najis. Nah ibu ya, jangan ketemu Ustadz was-was. Ada Ustadz bikin najis. Ini lantai ini suci semuanya. Selagi tidak berubah menjadi najis karena kita melihatnya. Ada orang kencing di situ. Selagi Anda tidak melihat, tidak pakai sajadah pun sah. Jangan. Dan coba ibu, kalau ibu sholat, orang terkagum. Sholat paling 1 menit, 2 menit. Agak cepat dikit bolehlah, mau jualan. Orang kagum, ini orang rajin sholat. Termasuk suatu ketika ada orang pengangkat karung, pengangkat tepung di daerah. Suatu ketika di salah satu pasar begitu, kita habis sholat di masjid, ada mampir. Orang nggak sholat Jumatan, nggak sholat duhur. Bukan nggak sholat duhur. Kita hanya menduga, Bapak sudah sholat. Nggak, gampang. Rupanya dia tidak sholat, karena apa? Menganggap tepung itu najis. Aduh kalau sholat repot harus mandi, nanti kotor lagi mandi. Oh enggak. Bapak wudhu, biarin tepung begitu. Biarin tepung di kepala putih. Ini malaikat terkagum-kagum, ini mau maksa masuk surga ini orang. Jadi nggak apa-apa. Oh gitu, jadi kaget, subhanallah. Ternyata mereka tidak sholat bukan karena ingin melanggar Allah, menantang Allah, karena tidak ngerti sholat yang gampang. Kemudian ibu yang bertanya, penanya tadi, sholat itu tolong, mungkin suami itu tidak ngerti, bahasanya sholat mudah. Dipikir sholat harus menghafal hafalan sebanyak itu, dia nggak hafal, malu dia. Bisa jadi karena dia nggak hafal. Makanya kalau orang nggak hafal sholat, ya nggak usah pakai hafalan, tapi besok belajar. Sholat diem tok dulu. Abang boleh kok siap diem, karena memang belum hafal, baru besok. Diem diganti dengan zikir. Cuman besok mulai belajar membaca hafalan pelan-pelan.
menghafal Fatihah. Dan yang wajib dibaca itu kan cuma 5 ibu. Para bapak, kalau ngajari orang sholat yang sudah tua, mendesak, bukan anak kecil. Kalau ngajari sholat anak kecil yang belum balik, memang langsung dari awal. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah katsiro, lengkap sholat dengan sunnah-sunnahnya. Itu ustadz untuk anak-anak. Tapi Anda ustadz ngajari orang tua, jangan itu. Anak tua sudah jenggotnya putih, Allahu Akbar kabiro. Enggak hafal, enggak sholat nanti. Jadi yang wajib dihafal ada 5. Yang wajib dibaca bukan dihafal. Kalau udah hafal, ditempel di depannya. Yang wajib dibaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua baca surat Al-Fatihah waladhdallin. Yang ketiga adalah waktu tasyahud akhir, at-tahiyatul barakatuh sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima assalamualaikum. Semuanya sudah dihafal sebetulnya. Dan itu pun Fatihah kalau enggak hafal, bilang sama suaminya tadi bisa ditawar. Diganti yang lainnya deh, apalnya apa? Qul huwallahu dulu deh. Tapi abang sambil belajar dong. Ini adalah kadang ilmu mudah ini tidak dihadirkan. Nggak bisa berdiri, boleh duduk kan? Nggak bisa duduk, boleh baring kalau memang sakit. Nah, kemudian lagi yang perlu dihadirkan Anda waktu menyuruh, jangan dengan sesuatu yang menjadikan dia itu tidak enak hati. Karena menyuruhnya, abang sholat. Ngapaan sholat? Ya, marah dia. Tapi kalau nyuruhnya jauh-jauh lagi sambil pijit, abang. Sambil pijit. Bang, masa kuat begini, rukuknya nggak bisa, nggak mungkin dong. Kan gitu dong. Jadi maksud kami itu di saat menyuruh pun juga dengan kelembutan dan mohon maaf, tidak bahasa merendahkan. Jadi kalau orang itu sudah mulai direndahkan dari awal, menolak hidayah, menolak petunjuk. No, apaan? Kalau enggak mau apa kamu? Karena waktu menyuruh kita tidak dengan tawadhu. Kalau seandainya seorang istri menyuruhnya dengan lembut, dengan indah. Atau mungkin mohon maaf, kalau suami tidak sholat itu ini adalah cara lain. Anda pinggir cara yang paling tepat. Kalau suami tidak sholat, jangan disuruh sholat. Dia biasanya memang marah dengan sholat. Tapi dekatkan dengan satu yang ada hubungannya dengan sholat. Ya, suruh jadi panitia pembangunan musola. Mana bingung kang, mana musola nggak sholat kan mikir nanti kalau sudah jadi musolanya pelan-pelan. Jadi ada beberapa cara cerdasnya orang saja ngajak dia. Atau suruh ngantari pengajian, bang, anterin pengajian dong bang. Tapi abang nggak ngaji nggak apa-apa. Anda malas, iyalah bang sayang, sampai cium, gitu. Akhirnya nganterin pengajian sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, abang. Kalau nganterin nggak usah pulang dong bang, biar saya nggak usah nunggu-nunggu nanti. Saya keluar, abang belum datang. Terus saya nunggu dengan, abang nunggu di luar nggak apa-apa. Luar jauh sana. Terserah abang mau ngapain, ngopi, terserah pokoknya tunggu saya bang. Biar saya keluar langsung ketemu abang. Iya deh. 4 kali begitu, bang. Daripada capek di sana, abang duduk dalam aja deh. Iya sih, dikit dan dengar-dengar kan dapat pahala bang. Baru setelah abangnya masuk, pesan ke Ustadz tentang mudahnya sholat. Akhirnya Ustadz ngomong, sholat itu gampang, mikir dia. Oh itu banyak. Tapi diajari istri, Anda nggak mau. Apaan ngajari aku? Malu aku. Lihat anak suruh, Allah kabiro, anakku hafal, aku belum hafal. Malu dong, enggak. Gitu. Jadi maksud kami adalah sholat itu adalah penting, luar biasa. Tapi tolong yang ngajari sholat harus benar. Sehingga kami punya kalimat sederhana yang sering kami sampaikan. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah ustadznya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah ustadznya. Ustadznya kurang wawasan. Sehingga mempersulit urusan sholat. Dari wudhunya pun stres dia. Karena cara wudhunya sampai bikin akhirnya kena was-was. Nggak sah. Sampai akad nikah, waktu saya ketemu orang akad nikah. Ini ustadz kok bikin gemeteran. Enggak, ulang. Gemeteran dia. Apaan ya ustadz? Ini jangan menyiksa umat ini. Makanya memang sempitnya wawasan itu kadang menyiksa orang. Termasuk urusan sholat. Sehingga sholat yang mudah jadi susah untuk sebagian ustadz. Ya kan? Kitab Safinatun Najah, kitab dahsyat, hebat. Tapi untuk menyelesaikan masalah harus ada wawasan yang lain misalnya. Tentang sah tidaknya, kemudahan-kemudahan yang harus diberikan dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, ibu menanya, suami Anda soleh, buktinya apa? Ngasih nafkah, nggak ada cerita mukul, nggak ceritanya cibaki. Hanya kalau diajak sholat marah, sebetulnya dia karena belum tahu sholat, mungkin belum bisa sholat, maka ajari Anda, ajari dia dengan kelembutan, dengan keindahan, dengan cinta. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad.
Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.